Mengapa orang-orang suka mengumpat? Saya Rahman Satrio. Pada video kali ini kita akan bahas topik yang cukup unik, yaitu sains dibalik kenapa seseorang suka mengumpat atau misuh. Nah, mungkin kita sehari-hari sering mendengar orang-orang di sekitar kita, atau bahkan mungkin kita sendiri, itu mengeluarkan kata-kata kasar, atau mengeluarkan kata-kata yang berasal dari kebun binatang. Entah kata-kata seperti ini, atau seperti ini, atau seperti ini, atau bahkan seperti ini. Nah, pertanyaannya kenapa kemudian kata-kata itu bisa keluar dari mulut kita, dari mulut orang-orang, padahal sebagian besar kata-kata umpatan adalah kata-kata yang inappropriate atau kata-kata yang tidak pantas diucapkan dalam beberapa konteks. Bahkan kadang kata-kata pisuhan ini itu bisa keluar di forum-forum atau di situasi-situasi yang sifatnya formal, misalnya di tempat kerja, di depan atasan, atau mungkin di ruang kelas dan lain sebagainya. Nah, yang mana kadang sifatnya ini bersifat reflektif atau otomatis. Atau mungkin kata-kata ini keluar saat seseorang sedang emosi-emosinya. Misalnya dia habis terbentur sesuatu, habis ketendang bola, habis dibuat emosi oleh temannya, dan lain sebagainya, maka kata-kata pisuhan ini seakan otomatis keluar dengan sendirinya. Nah, gimana kemudian penjelasan di balik kata pisuhan ini? Kenapa kemudian kata pisuhan ini bisa keluar? Apa yang terjadi di balik otak dari orang-orang yang melakukan pisuhan? Nah, kalau menurut Profesor Timothy J, nah ini adalah profesor di Massachusetts College of Liberal Arts, yang mana beliau sudah meneliti pisuhan atau kata-kata umpatan yang dilakukan oleh manusia ini selama 40 tahun. Bayangkan ya, 40 tahun spesifik meneliti suatu topik saja gitu ya. Nah, bahwa dalam otak manusia ada sekitar dua bagian besar, dua bagian umum yang mengatur bagaimana bahasa itu diproduksi. Nah, yang pertama adalah bagian cerebral cortex kita, yang dia mengatur bagian bagaimana kita mengeluarkan speech atau perkataan dan juga bahasa-bahasa yang kita simpan di dalam vocabulary otak kita. Lalu kemudian juga ada bagian subcortical system atau di bawah cortical system kita. Nah, kalau cortical system kita adalah bagian luar, cortex kita itu bagian luar, nanti di dalamnya itu ada namanya subcortical system, yaitu namanya adalah limbic system. Nah, seperti mana yang biasa diketahui, limbic system ini berkaitan dengan emosi manusia. Nah, beberapa di antaranya adalah basal ganglia dan juga yang paling terkenal adalah amigdala. Nah, amigdala atau biasa dikatakan sebagai fear system atau bagian otak yang terpantik saat kita merasakan rasa takut. Atau malah sebaliknya, bagian otak yang memantik rasa takut gitu ya. Nah, karena ini berada pada layer atau lapisan yang berbeda, maka kadang pisuhan ini bisa sifatnya otomatis dan tidak disadari, dan sifatnya responsif atau reflektif. Karena bagian otak ini berada pada layer atau lapisan yang berbeda, yang mana bagian korteks itu lebih kepada aspek-aspek kesadaran, sedangkan bagian limbic system berkaitan dengan emosi yang kadang sifatnya belum bisa langsung disadari, maka kedua bagian ini sangat berpengaruh terhadap proses pemproduksian bahasa. Nah, sehingga seringkali respon emosional seseorang terhadap suatu stimulus itu terjadi pada dua level kesadaran yang berbeda dan tingkat kontrol yang berbeda. Nah, sehingga kadang mengumpat itu bisa jadi sifatnya lebih ke responsif atau otomatis. Kadang dilakukan tanpa disadari oleh orang tersebut gitu ya. Yang mana saat seseorang itu mengalami fase atau situasi yang emosional, maka tanpa disadari dan secara otomatis limbic systemnya akan membuat dia memantik atau mengundang kosakata negatif itu dikeluarkan sebagai respon terhadap kondisi emosionalnya. Nah, yang perlu dicatat bahwa ketika seseorang melakukan pisuhan, hakikatnya bukanlah pada katanya, bukan kata berada pada kata ini atau yang ini, tapi lebih disebabkan bukan pada katanya melainkan kepada emosi yang melekat pada kata tersebut. Nah, sehingga oleh karena itu mengapa kata-kata pisuhan itu berbeda antara satu budaya dengan budaya yang lain. Bahkan satu kota dengan kota yang lain itu memiliki pisuhan yang berbeda. Pisuhannya orang Indonesia dengan pisuhannya orang Amerika atau orang-orang dengan bahasa Inggris itu berbeda. Antara Amerika dengan Inggris pun juga berbeda. Mungkin kalau Inggris seperti ini, kalau Amerika seperti ini.
Nah, kalau Indonesia mungkin banyak lagi yang lain gitu ya. Nah, yang mana hal itu disebabkan karena bukan pada katanya, tapi saat seseorang itu belajar atau merekam kata-kata tersebut, misal dari orang yang lebih tua, maka dia melihat bahwa kata tersebut itu diimbuhi dengan semacam emosi negatif, yang mana ada emosi negatif yang melekat pada kata tersebut, sehingga kemudian dia merekam hal itu dan memasukkannya dalam kosakata, yang mana kosakata itu juga dalam tubuhnya atau dalam otaknya di bagian limbic system itu tersimpan dikaitkan dengan emosi negatif tersebut. Nah, misalnya kalau kita pertama kali mendengar kata pisuhan itu dari kakak kita atau dari orang dewasa di sekitar kita, mendengar kata misalnya ini, nah itu yang kita rekam adalah emosi negatif orang itu dan juga kata tersebut. Nah, jadi mekanismenya seperti itu. Jadi karena otak itu bekerjanya dengan cara mengaitkan situasi kondisi yang ada di sekitarnya, maka kata-kata pisuhan itu juga erat kaitannya dengan emosi yang melekat pada kata itu sendiri. Nah, uniknya karena pada dasarnya pisuhan itu adalah lebih kepada emosi negatif yang melekat pada suatu kata. Nah, sehingga kadang suatu kata itu bisa dikeluarkan dalam konteks yang netral, tapi juga bisa dikeluarkan dalam konteks mengumpat atau misuh. Misalnya kata sampah. Nah, saat seseorang berkata sampah dengan nada yang biasa, maka bisa diartikan bahwa sampah yang dia maksud adalah sampah kotoran. Nah, sedangkan jika dia mengeluarkannya dengan intonasi dan emosi tertentu seperti sampah. Nah, itu bisa menunjukkan bahwa menjadi suatu kata yang bersifat pisuhan di mana ada emosi negatif yang melekat pada kata tersebut. Begitupun dengan kata-kata seperti kata-kata hewan, seperti anjing dan lain sebagainya, yang kadang dikeluarkan bisa bermakna hewan anjing beneran, atau anjing ketika dikeluarkan dengan emosi negatif, maka bisa diartikan bahwa hal itu bersifat pisuhan. Nah, karena kata pisuhan itu bukanlah pada katanya, tapi emosi negatif yang melekat pada kata tersebut, maka dari itu kadang orang Indonesia pun yang dia sering menonton film-film dari barat, entah yang film dari Hollywood ataupun dari British, maka dia juga bisa merekam kata-kata pisuhan itu ke dalam kosakata pisuhannya dia sendiri. Misalnya kata ini yang biasa diucapkan oleh oleh orang Amerika, atau mungkin kata-kata ini yang biasa diucapkan oleh orang Inggris. Nah, hal itu kemudian terekam juga di dalam otak orang Indonesia yang biasa nonton film-film yang mana mengandung kata-kata pisuhan tersebut. Karena basicnya atau fundamennya adalah emosi yang melekat pada suatu peristiwa atau kata, maka kadang yang namanya pisuhan atau umpatan itu tidak selalu berbentuk kata. Nah, ia juga bisa berbentuk seperti apa? Nah, ini mungkin yang paling universal adalah gestur. Seperti apa? Jari tengah. Atau gestur-gestur lain yang biasa dilakukan oleh orang-orang ketika melakukan umpatan atau perkataan ketika dilakukan untuk mengungkapkan emosi negatif. Hal ini proses menyimpan kata-kata pisuhan atau proses untuk menyimpan kata-kata pisuhan dan mengaitkannya dengan emosi negatif itu sangat mudah terjadi dan sangat mudah diserap oleh orang, terutama anak-anak kecil dan anak remaja, disebabkan karena apa? Pertama, memang otak manusia ini sangat sensitif terhadap emosi-emosi negatif. Nah, yang mana ketika ada emosi negatif, otaknya dengan cepat merekam karena mendeteksi bahwa ini adalah sesuatu yang penting dan sesuatu yang bahaya. Sehingga kadang kata-kata ini bisa tersimpan di ranah alam bawah sadar, yang mana saat seseorang itu mengalami emosi juga, kemudian kata ini bisa dikeluarkan tanpa disadari. Nah, dan kata-kata pisuhan ini sangat rentan diserap oleh anak-anak kecil dan juga anak remaja disebabkan karena apa? Pada anak kecil, bagian pengendalian, bagian yang menahan impulsivitas dari emosi, atau bagian yang dia biasa disebut dengan prefrontal cortex, itu belum begitu matang. Sehingga anak kecil belum paham bahwa kata-kata ini tidak pantas dikeluarkan di konteks-konteks tertentu. Nah, sedangkan di anak remaja, selain prefrontal cortexnya juga belum sematang orang dewasa, bagian emosionalnya, bagian limbic systemnya, ini sedang terpantik atau sedang aktif-aktifnya. Sehingga bagi remaja sangat gampang sekali atau biasa sekali untuk melakukan kata-kata pisuhan. Nah, salah satu penjelasan lain yang menjelaskan tentang mengapa seseorang misuh adalah misuh atau mengumpat atau swearing kalau dalam bahasa Inggris itu dalam beberapa literatur dikatakan ia bisa membuat seseorang untuk menahan rasa sakit
atau emosi negatif yang ia rasakan. Contohnya misal kita mungkin pernah lihat saat seseorang mengalami kecelakaan atau terbentur sesuatu, atau mungkin nabrak sesuatu, misalnya kepalanya nggak sengaja nabrak tiang atau apa gitu ya. Lalu kemudian eh, demi atau dalam rangka untuk menutupi rasa sakitnya, kemudian dia teriak sambil mengumpat. Nah, di penelitian yang dilakukan oleh Richard Stevens dan Robertson menunjukkan bahwa kata-kata umpatan ini membuat seseorang mampu lebih menahan rasa sakitnya dibanding dengan kata-kata bersifat netral lainnya. Nah, jadi ternyata saat seseorang mengumpat, lalu kemudian dia dipantik rasa sakit, dia bisa lebih bertahan daripada dengan menggunakan kata-kata yang sifatnya netral, tidak mengandung makna emosional. Nah, hal ini kemudian cukup menjelaskan kenapa saat seseorang itu sedang sakit atau terbentur sesuatu atau mungkin habis dipukul atau mungkin habis ketusuk jarum dan lain sebagainya. Nah, itu kemudian tanpa disadari kata-kata pisuhan itu keluar. Mekanisme alam bawah sadarnya adalah hal ini digunakan dalam rangka agar dia bisa membantu dia menahan rasa sakitnya dan meredakan tensinya. Nah, ringkasannya adalah bagaimana kemudian kata pisuhan itu bisa keluar. Yang pertama adalah otak kita meregister atau mendeteksi kata-kata mana yang melekat emosi negatif terhadap kata tersebut. Entah kata-kata yang seperti ini, atau seperti itu. Nah, lalu kemudian eh, prefrontal cortex kita yang kemudian belajar bahwa ada kata-kata yang tidak pantas diucapkan, lalu kemudian membuat kata itu ditimbun dari kosakata kita sehari-hari dan tidak kita keluarkan. Kenapa? Karena kita paham bahwa kata-kata itu tidak pantas diucapkan di konteks-konteks tertentu. Nah, terutama jika disematkan emosi atau intonasi yang negatif, intonasi yang lebih. Nah, sehingga bagi orang dewasa, maka dia bisa menahan kata-kata pisuhan itu atau kata-kata umpatan itu karena dia memiliki prefrontal cortex yang lebih kuat. Nah, bagi anak-anak yang belum begitu paham, maka dia gampang sekali untuk keluar. Dan bagi remaja yang limbic sistemnya itu lebih dominan daripada bagian prefrontal cortex, maka kata pisuhan itu juga lebih gampang keluar. Nah, lalu kemudian saat seseorang mengalami suatu kejadian yang emosional, entah rasa sakit yang lebih, entah rasa jengkel, entah rasa apapun itu yang sifatnya emosional, nah maka kadang tanpa disadari bagian prefrontal cortexnya itu disalip oleh bagian limbic sistemnya yang mana kemudian membuat orang itu secara otomatis karena sifatnya emosional itu sifatnya reaktif ya, terutama bagian amigdala itu dia harus bergerak lebih dahulu daripada bagian kesadaran disebabkan karena apa? Karena itu respon untuk survival. Nah, sayangnya hal ini juga kemudian membuat kita secara instingtif itu saat mengalami hal-hal yang emosional, saat mengalami hal-hal yang entah berbahaya dan lain sebagainya, kadang juga respon secara emosionalnya juga kemudian menyebabkan kita mengeluarkan kata-kata pisuhan tadi. Nah, jadi kadang kata pisuhan itu digunakan atau dikeluarkan secara otomatis disebabkan karena respons dari amigdala tersebut yang membuat kita meresponnya dengan kata-kata pisuhan tadi. Nah, itu penjelasan singkatnya. Nah, hal ini tidak berarti bahwa pada video kali ini saya mengajarkan untuk menggunakan atau mengeluarkan kata-kata pisuhan. Nah, kita sendiri sebetulnya sangat bisa untuk menahan kecenderungan kita untuk berkata-kata dengan kata-kata pisuhan. Karena kenapa? Karena pada dasarnya pengendali utama dari otak kita adalah bagian prefrontal cortex. Nah, prefrontal cortex ini bisa untuk menginhibit atau menahan dorongan-dorongan stimulus-stimulus, dorongan-dorongan negatif yang dilakukan oleh limbic system. Nah, sehingga saat kita terus-menerus untuk mencoba untuk agar tidak mengeluarkan kata-kata pisuhan, lama-lama hal ini menjadi hal yang biasa. Atau mungkin menggantinya dengan kata-kata yang lebih appropriate. Misalnya seperti astagfirullah atau mungkin dengan kata-kata lainnya gitu ya, yang tidak berkonotasi negatif. Nah, jadi kita tidak berarti dikuasai oleh bagian emosional kita, karena kita sendiri sebetulnya bisa membentuk sisi emosional kita menjadi sesuatu yang sifatnya positif. Tentu kita nggak mau menghilangkan sifat responsif dari limbic system kita, tapi kita bisa membentuk sisi emosional kita menjadi hal-hal yang lebih positif, mengeluarkan kata-kata yang lebih positif walaupun itu sifatnya emosional. Nah, ini pembahasan ini cukup menarik berkaitan korelasi hubungan antara bagian frontal cortex, bagian kesadaran dengan bagian emosi kita. Nah, nanti kita akan bahas di video-video selanjutnya.